Nama saya Fermat Akil dengan NIM 24010122130086 dari Matematika kelas D, kelompok 5 IoT. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cara pembuatan patient monitoring with temperature sensor menggunakan Tinkercad. Ketika di rumah sakit, setiap pasien pasti selalu dicek suhu tubuhnya untuk mengetahui kondisi tubuhnya saat itu. Namun, pengukuran terhadap pasien tersebut tidak selalu termonitor secara berkala setiap saat. Agar suhu pasien dapat dimonitor secara berkala, pastinya memerlukan bantuan perangkat komputer yang berbasis IoT untuk memudahkan pengukuran suhu secara otomatis dan tidak tergantung oleh manusia. Patient monitoring with temperature sensor using Arduino merupakan sebuah perangkat yang mampu melakukan monitoring suhu pasien secara otomatis yang langsung diindikasikan oleh lampu LED yang berubah warnanya ketika mencapai suhu tertentu. Dalam pembuatannya, memerlukan beberapa alat, yaitu Arduino, breadboard, sensor suhu, lampu LED RGB, resistor, dan kabel. Arduino itu apa sih? Jadi, Arduino merupakan sebuah perangkat elektronik yang bersifat open source dan sering digunakan untuk merancang dan membuat perangkat elektronik serta software yang mudah untuk digunakan. Arduino ini dirancang sedemikian rupa untuk mempermudah penggunaan perangkat elektronik di berbagai bidang, salah satunya pengembangan perangkat IoT. Arduino ini memiliki beberapa komponen penting di dalamnya, seperti pin, microcontroller, dan konektor. Selain itu, Arduino juga sudah menggunakan bahasa pemrograman Arduino Language yang sedikit mirip dengan bahasa pemrograman C++. Microcontroller adalah chip yang memungkinkan kamu memprogram Arduino dan memproses output berdasarkan input yang diberikan. Singkatnya, microcontroller ini adalah otak dari Arduino. Pin digunakan untuk menghubungkan Arduino dengan berbagai komponen yang akan digunakan. Dalam Arduino sendiri ada dua jenis pin, yaitu pin analog dan pin digital. Konektor Arduino sendiri memiliki dua jenis konektor yang cukup penting, yaitu power connector dan serial connector. Power connector adalah konektor yang digunakan untuk menyalurkan daya untuk Arduino. Serial connector ini biasanya digunakan untuk menghubungkan Arduino dengan perangkat seperti komputer atau laptop. Selain Arduino, ada juga perangkat prototipe sejenis dengan fungsi yang serupa di luar sana, yaitu Raspberry Pi atau lebih familiar disebut dengan Raspi. Raspi memiliki fungsi dan ukuran yang sama dengan Arduino. Namun sayangnya, Raspi memiliki harga yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Arduino. Akan tetapi, dengan harga yang berbeda jauh itu, Raspi dapat digunakan sebagai komputer pribadi. Pasalnya, Raspi dapat diinstal beberapa OS seperti Linux dan Raspberry Pi OS. Bahasa pemrograman yang digunakan juga berbeda. Arduino menggunakan bahasa pemrograman C++ yang disederhanakan, sementara Raspi menggunakan bahasa pemrograman Python. Bisa juga menggunakan bahasa pemrograman lain. Breadboard merupakan sebuah board atau papan yang berfungsi untuk merancang sebuah rangkaian elektronik sederhana. Breadboard tersebut nantinya akan dilakukan prototipe atau uji coba tanpa harus melakukan solder. Lalu, gimana sih cara membuat patient monitoring with temperature sensor tersebut? Start Tinkercad dashboard. Pada simulasi kali ini kita menggunakan aplikasi Tinkercad untuk membuat patient monitoring with temperature sensor. Kenapa memilih Tinkercad untuk simulasi kali ini? Karena Tinkercad ini dapat digunakan secara gratis dan juga dapat diakses kapanpun dan dimanapun asal terhubung dengan internet. Langsung saja kita buka aplikasi Tinkercad dengan menggunakan browser di www.tinkercad.com. Setelah halaman Tinkercad terbuka, selanjutnya login akun Tinkercad atau kalau belum memiliki akun bisa sign up akun Tinkercad terlebih dahulu. Setelah halaman dashboard terbuka, kita pilih tab Designs,
Lalu pilih Circuit, dan pilih Create Your First Circuit Design. Kemudian akan muncul kanvas kosong yang akan digunakan sebagai tempat untuk meletakkan berbagai komponen. Pertama, ubah dulu nama desain yang berada di pojok kiri atas menjadi Patient Monitoring with Temperature Sensor. Selanjutnya, kita letakkan komponen pertama dan yang utama yaitu Arduino Uno R3 di kanvas. Setelah itu kita letakkan juga breadboard small di kanvas. Setelah dua komponen tersebut diletakkan, selanjutnya kita letakkan temperature sensor ke breadboard yang 3 kakinya dipasang ke pin J17, 18, dan 19. Kemudian, pasangkan LED RGB dengan 4 kaki ke breadboard di pin J5, 6, 7, dan 8 sejajar horizontal dengan temperature sensor. Lampu LED ini berfungsi sebagai indikator visual saat mencapai suhu tertentu. Setelah itu, kita letakkan 3 resistor ke breadboard. Resistor pertama dipasang di F5 untuk kaki pertama, dan di E5 untuk kaki kedua sejajar vertikal dengan kaki LED RGB pertama, atau LED. Resistor kedua dipasang di F7 untuk kaki pertama dan di E7 untuk kaki kedua sejajar vertikal dengan kaki di LED RGB ketiga atau blue. Dan resistor ketiga dipasang di F9 untuk kaki pertama dan di E9 untuk kaki kedua. Resistor berfungsi untuk menghambat aliran listrik pada rangkaian sehingga dapat menghasilkan perubahan arus dan tegangan. Setelah semua komponen yang diperlukan terpasang pada tempatnya, saatnya kita hubungkan dengan menggunakan kabel. Pertama, pasang kabel dari pin digital Arduino 11 ke breadboard C5 sejajar vertikal dengan resistor pertama. Kedua, pasang kabel dari pin digital Arduino 10 ke breadboard B7 sejajar vertikal dengan resistor kedua. Ketiga, pasang kabel dari pin digital 9 ke breadboard A9 sejajar dengan resistor ketiga. Selanjutnya, kita pasang kabel dari pin power Arduino 5V ke breadboard pin 30 positif, lalu ubah warnanya ke merah. Setelah itu, kita pasang kabel dari pin Arduino GND ke breadboard pin 28 negatif, lalu ubah warnanya ke hitam. Kemudian kita hubungkan pin analog A1 ke breadboard I18 atau volt sejajar vertikal dengan kaki temperatur sensor kedua, lalu ubah warnanya menjadi hijau. Setelah itu, hubungkan pin I17 power ke pin 17 positif, lalu ubah warnanya menjadi merah. Kemudian, hubungkan pin I19 GND ke pin 19 negatif, lalu ubah warnanya menjadi hitam. Selanjutnya, kita pasang dari pin I6 cathode ke pin 6 negatif, lalu ubah warnanya menjadi hitam. Terakhir, kita pasang kabel dari pin I8 green ke pin 19 sejajar vertikal dengan resistor ketiga, lalu ubah warnanya ke hijau. Setelah semua komponen terpasang dan kabel juga telah terpasang menghubungkan setiap komponen, selanjutnya kita lanjutkan ke pengkodean agar sensor dapat berjalan sesuai dengan kondisi yang kita inginkan. Pilih tab code. Untuk pengkodean ini kita menggunakan mode blocks karena memudahkan dalam pengkodean program tanpa harus belajar programming terlebih dahulu, dan salah satu fitur unggulan dari Tinkercad. Kemudian, bersihkan hingga halaman kode menjadi bersih. Setelah bersih, pertama kita set variables, create new variable, kita namakan temperatur. Kemudian, kita masukkan title block, comment isinya position monitoring. Selanjutnya masukkan inline block comment isinya patient monitoring. Pada tab variables, kita masukkan blok set variable temperature yang isinya berasal dari input rate temperature sensor on pin A1 dengan unit C. Setelah itu, kita lakukan pengkondisian dengan memasukkan blok if then sebanyak 3 kali dengan setiap parameternya berubah operasi matematika. Kondisi yang pertama yaitu variabel temperatur kurang dari 36 Celcius, maka lampu LED RGB di pin 11, 10, 9 akan diset ke warna biru muda. Kondisi yang kedua yaitu jika variabel temperatur lebih dari 36 Celcius, maka lampu LED RGB di pin 10, 11, 9
akan diset ke warna biru tua. Kondisi yang ketiga yaitu jika variabel temperatur lebih dari 38 Celcius, maka lampu LED RGB di pin 11, 10, 9 akan diset ke warna merah. Setelah semua kondisi blok kode diset, saatnya kita mensimulasikan temperatur monitoring ini. Tutup tape code, kemudian klik Start Simulation. Untuk menguji pengukuran suhunya, klik temperatur sensor pada breadboard menggunakan geser slide suhu. Warna pada lampu LED akan berubah sesuai kondisi yang telah diset pada block code. Temperatur sensor berjalan lancar, berarti sirkuit ini dapat digunakan dan dapat diaplikasikan ke dalam bentuk fisik secara nyata. Dengan simulasi ini, kita mendapat gambaran bahwa jika sirkuit ini dapat digunakan untuk memudahkan pekerjaan manusia, bahkan mampu memberikan kelebihan lain seperti suhu tubuh pasien dapat dimonitor secara rutin dengan lebih efektif dan efisien. Selamat mencoba, sekian, terima kasih.